Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pertemuan bimbingan dan konseling hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bimbingan karir. Sebelum dibahas lebih lanjut, Ibu mau tanya cita-cita kalian. Cita-citanya apa? Mungkin ada di antara kalian yang pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, tentara, atau misalnya arsitek gitu kan. Itu beragam pilihan cita-cita yang mungkin tersirat di benak kalian gitu ya. Tidak salah memang ya, untuk memiliki cita-cita apapun selagi itu memang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, akan tetapi Ibu akan bahas lebih lanjut di sini ada mindset yang keliru dalam pemilihan karir kita di masa sekarang gitu ya. Salah satu mindset yang keliru itu yang pertama, kita beranggapan untuk mencari tempat kuliah yang sedikit peminatnya, akan tetapi mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaannya. Nah, pertanyaan seperti itu banyak saya terima gitu ya dari kalian, Bu, jurusan apa sih yang sedikit peminatnya tapi lapangan pekerjaannya gampang atau mudah gitu ya. Secara logika, kalau lapangan pekerjaannya mudah, tentu akan banyak peminat di jurusan itu gitu kan. Tak mungkin kalau yang kerjaannya gampang tapi jurusan kuliahnya sulit gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau yang pekerjaannya sulit, itu biasanya sedikit peminatnya. Jadi itu komposisinya seimbang. Nah, kesalahan yang pertama adalah kalian terlalu fokus untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi mindsetnya adalah kita kuliah itu jangan mencari pekerjaan. Kalau nyari pekerjaan itu gampang, banyak. Di rumah itu pekerjaan tuh cuci piring itu kerjaan, ngelap kaca itu kerjaan, terus cuci baju itu kerjaan. Pokoknya kalau nyari kerjaan tuh banyak, nggak usah kuliah. Di rumah juga banyak kerjaan gitu ya. Nah, jadi mindset yang pertama adalah kalian jangan mencari pekerjaan, tapi kalian membuka lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Nah, untuk kekeliruan mindset dalam pilihan karir yang berikutnya adalah kita memasuki jurusan tertentu atau perguruan tertentu itu tidak sesuai dengan minat. Artinya apa? Mungkin banyak faktor di sini. Bisa jadi karena keinginan orang tua atau mengikuti tren, ikut-ikutan tren gitu ya, atau misalnya kita ikut teman gitu ya, karena teman dekat kita masuk jurusan A, kita pun ikut karena pengen tetap bareng sama dia gitu ya. Itu salah satu kekeliruan dalam mempertimbangkan pilihan karir. Seharusnya jika kita memilih jurusan dalam perkuliahan itu, kita harus sesuai dengan minat kita. Ya, harus sesuai passion kita. Apa itu passion? Jadi passion itu adalah ketika sesuatu yang kita sukai, kita akan melakukan banyak kelebihan atau banyak mengalokasikan waktu untuk melakukan kegiatan kita tersebut. Misalnya, seorang fotografer misalnya. Orang yang senang dengan foto-foto, mereka akan banyak meluangkan waktu untuk mengambil gambar atau mengambil foto. Lalu dia ngedit gitu kan. Meskipun tidak ada yang membayar pekerjaan dia, tapi dia akan terus melakukan kegiatan itu, walaupun mungkin dia sering begadang, lebih banyak memakan waktu, mungkin biaya juga gitu kan, dan tidak murah untuk menyalurkan hobi. Tapi karena itu passion dia akan mengupayakan gitu ya, bagaimana agar hobinya itu bisa dilaksanakan, karena dia melakukannya dengan senang. Tidak jarang kalau yang orang sudah suka passion itu, dia banyak mengeluarkan energi, tenaga, waktu, bahkan biaya. Nah, kalau kalian sudah menemukan passion kalian di bidang apa, hendaklah masuk ke jurusan yang kalian sukai di situ. Karena apa? Kalau sudah sesuai passion, kalian akan bertanggung jawab dengan baik atas pilihan jurusan yang kalian pilih. Pertimbangan mindset yang keliru berikutnya adalah kita selalu menunggu keadaan menjadi lebih baik. Jadi contoh sekarang nih, kondisi pandemi. Di awal pandemi kita masih mengharapkan keadaan berubah baik dengan cepat gitu ya. Mungkin 3 bulan ke depan setelah awal pandemi itu akan membaik, tapi ternyata sekarang sudah setahun gitu ya selama pandemi, ternyata keadaan masih seperti ini. Bayangkan kalau
misalnya kita tidak berbuat apa-apa atau berbuat sesuatu kalau pandemi sudah selesai. Sedangkan kita tidak tahu pandemi itu kapan akan berakhir, kita masih belum terbayang gitu kan. Entah mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun gitu ya. Jadi kuncinya adalah jangan menunggu keadaan membaik ya. Jadi pilihan karir kita, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi apapun, kita bisa berbuat apa, lakukan. Jadi jangan menunggu keadaan berubah, tapi buatlah diri kita berubah mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang. Kira-kira peluang apa sih yang bisa ditangkap ketika pandemi seperti ini gitu kan? Kita harus pandai melihat peluang, bahwa sekecil apapun peluang yang ada di depan mata kita bisa ambil. Dan daripada menunggu pandemi selesai, lebih baik kita berbuat sesuatu sama pandemi ini. Kuncinya apa? Temukan passion kalian apa, kesukaan kalian apa, grab it fast gitu ya. Lakukan yang terbaik, jangan menunggu keadaan membaik. Dan sekali lagi, pilihan karir sekarang itu sudah beragam. Kalau mungkin zaman dulu itu pilihan karirnya ingin jadi dokter misalnya ya, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi. Bukan tidak boleh, silahkan gitu ya, asalkan itu sesuai dengan passion kalian dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Selagi itu minat dari diri kalian, silahkan ditekuni, dijalani, dan terus dikembangkan lagi, dikreasikan. Pilihan karir sekarang sudah semakin banyak ya. Anak-anak SD sekarang kalau ditanya, bukan lagi cita-cita kamu apa dek, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur. Sekarang cita-citanya aku mau jadi vlogger, aku mau jadi programmer, aku mau jadi konten kreator gitu. Jadi beragam peluang yang belum terpikirkan zaman dahulu itu sekarang justru punya peluang yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih menghasilkan menurut saya. Kalau dari segi ekonomi mungkin ya bisa menghasilkan, tapi tujuan karir itu bukan ke sana arahnya, kan, tetapi lebih kepada kepuasan batin kita melaksanakan kegiatan pekerjaan ini yang sesuai passion. Walaupun kita mengeluarkan tenaga lebih, tapi kita bahagia menjalani. Nah, itu pilih karir yang tepat. Pastikan kita sudah punya gambaran yang pas. Oke, demikian materi bimbingan karir dari Ibu. Semoga bisa diambil manfaatnya, dipahami dan diamalkan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.